Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih memberkati kehidupan kami dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan juga memulihkan kehidupan kami. Tuhan memelihara kami dan melindungi kami dari segala yang jahat. Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Juga Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang menyembuhkan segala sakit penyakit ini dan memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Tuhan, terima kasih, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Kau sampaikan bagi setiap pribadi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tidak terasa bulan ini udah hampir habis ya, udah di ujung dari bulan Juni. Kita udah mau memasuki lagi bulan yang baru, udah setengah tahun ini kita ya masuk di di tahun 2022 ini. Nah, di bulan Juni ini temanya adalah faithful, dan kita akan belajar mengenai setia dalam perkara kecil. Itu judul yang saya ambil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di Lukas 16 ayat 10 ini berbicara mengenai mamon. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 sampai dengan 9, Tuhan memberikan perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur. Ini mungkin kita pernah baca gitu ya. Tetapi firman-Nya berkata demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak dan Ibu, ini cerita yang menarik. Mamon yang bendahara yang tidak jujur ini dipuji. Diberikan satu contoh oleh Tuhan Yesus. Bahwa bendahara ini dia mempergunakan apa yang dia bisa lakukan dengan mamon untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini kita bicara mengenai kehidupan nyata dan kehidupan yang nanti kita akan jalani, yaitu di kehidupan kekal. Di zaman sekarang ini yang terjadi kegoncangan bukan hanya dari segi kesehatan tapi juga ekonomi. Kita semua fokus kepada satu hal, yaitu ekonomi, keuangan. Sulit di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, di Australia juga. Tapi di Indonesia mungkin
goncangannya lebih kencang. Karena banyak sekali orang-orang yang sekarang ini secara ekonomi mereka terguncang betul dan morat-marit perekonomian mereka. Dan itu nggak mudah. Oleh sebab itu kita harus kembali lagi kepada firman yang mengajarkan mengenai kesetiaan dalam perkara kecil. Dalam situasi seperti ini orang semua fokus kepada keuangan dan kembali lagi untuk keuntungan apa? Untuk keuangan diri sendiri, bukan keuangan untuk orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa bendahara ini memanfaatkan dengan apa yang dia punya. Setiap daripada kita itu diberikan oleh Tuhan berkat. Di firman yang lain Tuhan juga berkata mengenai talenta, perumpamaan tentang talenta. Talenta ini berbicara satu mengenai keuangan, talenta juga berbicara mengenai bakat atau talent yang kita punya. Bendahara ini menyadari ada waktunya dia nggak bisa lagi jadi bendahara. Bukankah kita tahu semua apa yang kita punya dalam kehidupan ini sebuah titipan dari Tuhan? Pada akhirnya kita akan kembali, pada waktu kita lahir telanjang kita akan kembali kepada Dia juga dengan telanjang. Tidak bawa, maksudnya dengan tidak membawa apapun. Semua yang kita punya dalam kehidupan sekarang ini hanya sebuah titipan, apapun itu. Harta, kekayaan, bahkan anak, istri, pasangan kita, semuanya hanya titipan. Kita hanya bisa menikmati pada saat kita hidup. Setelah itu kita tinggalkan semuanya. Oleh sebab itu, yang ingin saya garis bawahi bahwa harta yang kita punya, kita bicara mengenai harta, mengenai ekonomi. Itu dititipkan oleh Tuhan untuk bagaimana kita bisa mengelolanya. Kadang masuk dalam situasi sulit seperti ini, kita lebih banyak memikirkan diri kita sendiri daripada kita memikirkan orang lain, betul gak? Ya, kenapa? Karena untuk bayar tagihan aja belum tentu cukup. Untuk beli makanan aja kadang-kadang susah juga. Mana kita bisa pikirkan orang lain? Tetapi firman justru mengajarkan sebaliknya. Pada waktu kita kesulitan, justru kita harus memikirkan orang lain. Karena apa? Karena pada waktu kita memikirkan orang lain, pada waktu kita memberkati orang lain, pada waktu kita membantu orang lain, kita sendiri juga dibantu. Permasalahan, nah ada satu contoh yang kemarin saya juga kasih bagikan di Komsel. Ada satu sekolah, di sebuah sekolah, semua murid itu dikasih balon yang sudah ditiup. Kemudian di balon itu dituliskan nama. Semua orang menuliskan namanya. Kemudian balon itu dikumpulkan dan murid-murid itu dikumpulkan di sebuah aula. Balonnya dikumpulkan di tengah, murid-murid itu duduk di tepi di ruangan aula itu. Nah, kemudian seorang guru berkata, "Sekarang ini semua orang sudah dapat balon ya, sudah. Ada namanya ya, ada. Sekarang ini kalian cari balonnya, ambil yang ada namanya sendiri, yang namanya sendiri." Oleh gurunya diizinkan semua murid itu masuk untuk cari. Dan semua orang cari di aula itu. Dan alih-alih dia menemukan balon yang ada namanya sendiri, malah jadi kacau. Karena dicari gak ketemu, susah sekali cari. Karena begitu banyaknya balon itu, susah sekali cari. Kemudian gurunya stop, sekarang stop dulu. Susah kan nyarinya? Susah. Gak dapat kan? Gak dapat. Sekarang begini, ambil balon yang terdekat, lihat namanya. Kalau ketemu namanya, cari temanmu yang namanya itu, kasihkan ke dia. Dalam waktu singkat mereka lihat ada nama A misalnya, Arnold.
Kemudian saya, Arnoldnya ini langsung saya kasih ke Arnold. Semua orang melakukan hal yang sama. Dan sekejap saja dengan sekejap waktu semua orang mendapatkan balon dengan namanya sendiri. Nah kemudian gurunya berkata, kalau kita masing-masing cari kepentingan kita sendiri, cari kebahagiaan kita sendiri, susah didapatkan. Tapi kalau kita semua masing-masing mencari kebahagiaan untuk orang lain, niscaya kebahagiaan kita itu akan datang kepada kita. Bapak Ibu di firman ini setia dalam perkara kecil. Semua apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini adalah sebuah titipan untuk kekekalan nanti. Bagaimana kita memanfaatkan semua yang ada sekarang ini yang kita tidak bisa bawa untuk menupuk harta di surga. Kan dikatakan oleh Tuhan di firman-Nya, jangan mengumpulkan harta di dunia ini karena ngengat dan karat akan memakannya. Tapi kumpulkanlah harta di surga yang ngengat dan karat itu nggak makan. Gimana caranya? Disinilah diajarkan untuk bagaimana kita melakukan kebenaran melalui mamon yang gak kudus ini. Mamon itu digambarkan oleh Tuhan adalah seperti tuan. Kita gak bisa ngabdi sama dua tuan. Kadang-kadang kita tahu bahwa berkat ini datangnya dari mana? Dari Tuhan kan? Tapi seringkali begitu kita mendapatkan berkat, berkatnya yang jadi tuan. Berkatnya yang jadi fokus kita. Kita gak fokus lagi kepada Tuhan. Fokusnya kepada berkatnya. Kita takut kehilangan berkatnya. Kita simpan baik-baik, kita keep, kita ambil kalau bisa sebanyak mungkin untuk diri kita sendiri. Padahal perintah daripada Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Waktu Tuhan bawa bangsa Israel itu berjalan 40 tahun di padang gurun, kemudian mereka dikasih makan mana dari sorga, roti langsung, fresh from the oven, from the heaven. Langsung dikasih. Tapi Tuhan bilang, satu hari, satu gomer. Karena pada waktu kita ambil lebih, kita simpan, itu jadi busuk. Tuhan ajari bangsa Israel untuk mencukupkan diri dengan berkat sehari demi sehari. Sama seperti doa Bapa kami. Berkatilah kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kita bisa makan secukupnya. Kalau kita makan berlebih jadinya jadi sakit, benar. Kalau kita makan berlebihan jadinya bukan jadi bagus, jadi sakit. Oleh sebab itu secukupnya, karena kita bisa makan hanya secukupnya. Lebih daripada itu nggak akan jadi sehat. Oleh sebab itu berkat pun harus begitu. Treatment kita terhadap berkat yang kita dapat harus seperti itu. Kita cukup dan kita bagi kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga merasakan berkat. Ada pertanyaan yang sering kali mungkin kita tanya. Gimana sih sebenarnya ini kita harus mengabarkan Injil ini? Apakah kita harus belajar Alkitab dulu? Nanti kalau saya udah sekolah Alkitab, udah lulus, saya bisa mengabarkan Injil. Saya bisa khotbah, saya bisa tahu firman lebih banyak. Ternyata enggak seperti itu juga. Mengabarkan Injil adalah melakukan firman. Pada waktu kita melakukan firman, orang akan melihat. Loh, orang ini kenapa ya bisa seperti itu? Orang ini kenapa ya? Dia padahal saya tahu dia orangnya itu kekurangan. Bukan kekurangan tetapi ya mungkin pas-pasan lah hidupnya. Tapi kok dia bisa memberi, dia bisa memberkati orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Orang akan bertanya, kenapa kamu kok baik sekali? Karena orang yang baik, orang yang penuh kasih, itulah murid-murid Tuhan Yesus. Orang akan tahu ini adalah murid Tuhan. Dan dia akan tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Baru kita bisa bersaksi mengenai Tuhan. Itulah mengabarkan Injil. Kita gak usah terlalu complicated berpikir bahwa saya harus sekolah dulu Alkitab. Saya harus dulu. Itu bagus, sekolah Alkitab itu bagus, belajar firman lebih banyak, itu bagus sekali. Tetapi
Kita nggak perlu sampai ke sana dulu baru kita bisa memberitakan firman. Kita memberitakan firman dengan melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Di firman ini dicontohkan bahwa bendahara ini memanfaatkan apa yang dia punya. Dia punya akses untuk bisa menentukan. Karena setiap bendahara ini mempunyai keuntungan, dapat komisi kalau dia melakukan tugasnya. Dia memberikan pembebasan kepada orang yang berhutang, itu menunjukkan kasih dia untuk membebaskan orang lain dari hutangnya dengan mengorbankan apa yang dia dapat. Itu yang sebenarnya yang digambarkan di firman ini. Dia bukan mencuri dari tuannya, tapi dia memanfaatkan apa yang dia punya, diakses yang dia punya untuk dia memberkati orang lain. Seberapa kita punya, itu bukan berarti kita harus punya kelimpahan dulu baru kita bisa membantu orang lain, enggak. Makanya mulai dari hal yang kecil dulu. Pada waktu kita sulit, apakah kita masih memikirkan enggak untuk bisa memberkati orang lain? Menyisihkan sebagian harta yang kita punya untuk membantu orang lain dari sedikit. Kenapa? Kalau kita mulai dari yang sedikit, itu jauh lebih mudah daripada kita mulai dari yang sudah banyak. Contoh yang paling simpel adalah saya dari dulu waktu saya pertama kali diajarkan mengenai perpuluhan. Banyak orang juga pro dan kontra mengenai perpuluhan ini, saya tahu. Beberapa gereja bahkan menekankan nggak usah kasih perpuluhan. Tapi tetap saya percaya saya melakukan ini terus. Kenapa? Karena saya percaya masalah perpuluhan ini bukan masalah ini masuk perjanjian lama yang sudah tidak dilakukan lagi atau bukan itu. Tapi bagaimana hati kita terikat nggak dengan harta. Kalau kita nggak pernah belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan kita dengan harta, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa lepas. Orang bilang gini, oh iya sebenarnya kita bukan mengajarkan nggak usah kasih perpuluhan atau nggak boleh kasih perpuluhan, tetapi bahkan kita harus kasih lebih. Bagaimana kita bisa kasih lebih kalau yang sedikit aja nggak berani kita kasih? Ngasih yang 10% aja kita susah. Bagaimana kita mau kasih lebih? Bagaimana kita mau mengorbankan seluruh harta kita untuk Tuhan? Nggak mungkin. Saya rasa kita harus belajar dari hal yang paling sepele, yang paling kecil. Yaitu setia enggak. Waktu gaji saya masih kecil, saya kasih perpuluhan itu. Walaupun mungkin rasanya aduh ini mau bayar ini pun kurang. Tapi tetap saya utamakan untuk bayar dulu. Bukan bayar tapi kembalikan dulu perpuluhan ini. Supaya apa? Supaya saya tahu bagaimana taat itu kepada Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Belajar dididik oleh Tuhan. Kemudian gajinya tambah banyak. Gajinya kan tambah besar perpuluhannya. Dan orang-orang yang sudah kasih perpuluhan yang luar biasa besar menurut kita itu ukurannya ukurannya udah besar sekali. Itu saya rasa nggak mulai dari mereka udah dapat uang yang besar kemudian tiba-tiba ngasih perpuluhan yang begitu besar. Kalau dapat 10.000 kita kan ngasihnya berapa? 1.000 kan? Tapi kalau dapat 10 juta itu uangnya nggak kecil. Kita tuh ngasih tuh kita berhitung, 10 juta banyak juga loh bisa kasih. Berapa itu? Bisa beli ini dan itu. Perhitungan kita akan jauh lebih lebih sulit untuk melepas itu. Karena kita nggak terlatih. Oleh sebab itu belajarlah untuk melakukan ketaatan ini dari hal yang kecil. Jangan terlalu kita fokus terhadap apa yang kita punya. Karena apa yang kita punya kita nggak bisa pegang. Gak ada jaminan kita bisa akan bawa terus. Anyhow, suatu saat pada waktu awal daripada pandemi banyak orang yang stres dan banyak orang yang terganggu jiwanya karena kehilangan hartanya. Habis, hilang. Kenapa? Karena
memang goncangannya itu terjadi nyata gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri itu. Bagaimana kita bisa lepas daripada semua itu? Itu kan terbelenggu. Orang itu terbelenggu sehingga dia stres dan akhirnya sakit jiwa. Sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Gimana caranya kita bisa melepaskan itu? Ya dari hal yang kecil, kita belajar untuk melepaskan itu. Sehingga pada waktu ada goncangan kita nggak stres. Kita masih fokusnya kepada Tuhan yang empunya segala hal itu. Tuannya itu yang mempunyai segala hal. Dia bisa kasih kita, dia juga bisa ambil. Keadaan bisa berubah. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk melihat kita mau lihat di Amsal 11 ayat 24. Firman-Nya berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini bukan berbicara mengenai menyebar harta itu berfoya-foya untuk kesenangan diri sendiri, bukan. Ada orang itu selalu memberi, hidupnya itu giving, memberkati, selalu memberi, selalu bisa memberi. Tetapi dia tambah kaya. Ini ngomong masalah hati, bukan masalah keuangan yang kita punya. Hati yang kaya baru orang bisa memberi. Hati yang miskin enggak bisa memberi walaupun hartanya banyak. Kenapa orang korupsi? Apakah hartanya kurang? Ternyata orang yang korupsi itu hartanya udah banyak loh. Bukannya dia orang miskin loh, dia berkorupsi itu. Dia hartanya banyak. Kenapa dia masih korupsi? Karena hatinya miskin. Dia merasa kurang. Oleh sebab itu harta itu seperti istilahnya seperti orang minum air laut. Dulu saya waktu kerja di kapal dilarang pada waktu kita misalnya kapalnya tenggelam dan kita harus survive di laut, kita naik sekoci, kita disediakan makan dan air di sekoci tapi sangat terbatas. Kemudian ada satu larangan yang paling ditekankan, yaitu jangan minum air laut untuk melepaskan dahaga. Karena orang pada waktu dahaga itu, pada orang-orang haus itu, air laut pun udah kelihatan segar. Kita maunya minum langsung. Tapi saat kita minum, kita dahaganya hilang sekejap. Tetapi setelah itu akan lebih haus daripada sebelumnya. Kenapa? Karena air laut mengandung garam. Dan garam itu menyerap semua cairan yang dalam tubuh kita sehingga kita makin haus. Itulah harta dunia. Makin kita kepingin, makin kita ambisi, makin kita ambil, makin kita kehausan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, hai kamu, minumlah air yang aku berikan ini, kamu tidak akan haus lagi. Itu adalah air yang murni. Kasih Kristus diberikan untuk kita hidupnya berbuah-buah dengan kasihnya Tuhan. Itulah kasih yang akan membuat kita tidak haus lagi. Bahkan kita bisa memberi minum semua orang. Kasih yang pernah habis. Jangan kita habiskan semuanya itu, minum semua harta dunia untuk diri sendiri. Pergunakanlah harta itu untuk memberkati orang lain. Karena pada waktu kita memberkati orang lain, niscaya kita mengumpulkan harta di sorga dan semua itu ada upahnya buat kita. Memang betul kita tuh gak usah nungguin, oh saya memberkati orang supaya saya diberkati. Enggak, kita sudah diberkati. Sehingga kita boleh memberkati. Belajarlah dengan apa yang kita punya. Jangan kita tunggu nanti kalau saya diberkati saya akan memberkati. Enggak. Kita sudah diberkati. Dari hal yang kecil aja Tuhan meminta sesuatu yang ada pada kita bukan yang tidak ada. Bukan seandainya tetapi apa yang ada padamu. Tuhan selalu berkata apa yang ada padamu. Lakukan itu. Apakah kau punya talenta? Apakah kau punya keuangan diberkati? Apakah engkau punya pengetahuan? Apakah engkau punya keahlian sesuatu? Apa saja engkau pandai bicara, engkau pandai mendengarkan orang. Engkau punya banyak hal yang kita punya yang kita bisa bagikan untuk orang lain jadi berkat. Kita bisa masak, kita bisa apa saja.
Tapi kalau orang yang memang miskin hatinya tetap aja nggak bisa. Oh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Selalu yang dilihat nggak bisanya. Nggak pernah dilihat apa yang kita bisa. Dulu saya pertama kali pelayanan di gereja, itu saya belajar untuk jadi asyar dan ngangkat kursi. Itu sebuah pelayanan. Karena setiap orang yang bekerja di ladangnya Tuhan upahnya sama. Mau yang khotbah di sini, mau yang ngangkat kursi, mau yang orang yang nggak kelihatan ngangkat sound system, nggak pernah dipuji orang, nggak pernah oh ya hebat kamu ngangkat kursi, nggak pernah orang apresiasi tepuk tangan, wah hebat yang ngangkat sound system pagi datang lebih pagi, pulang lebih lat dari yang lain, nggak pernah, nggak pernah ada aplaus, nggak pernah orang melihat, tapi Tuhan melihat. Upahnya datang daripada Tuhan, bukan pujian manusia. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kekurangan karena hatinya kurang. Selalu dia minta terus. Itu seperti kita ngisi air di dalam sumur. Sumur itu bukan untuk diisi air. Karena semakin kita isi ya gak pernah penuh juga. Sumur itu harus ditimba, betul gak? Hidup kita ini yang sudah air kehidupan timba keluar. Timba keluar ini airnya pernah habis. Kasih terus gak pernah habis. Kalau kita mau diisi terus gak pernah penuh. Percayalah kalau kita punya sumur, dulu saya di rumah punya sumur timba ya, bukan sumur pompa ya. Sumur pompa juga punya setelah itu. Ya berbahagialah ya kita yang lahir di zaman-zaman itu. Karena zaman sekarang mungkin udah gak ditemukan lagi sumur timba ya. Zaman saya masih ada sumur timba itu, saya masih punya. Dan itu kalau diisi air gak ada penuhnya ya, tetap levelnya sama. Di mana permukaan air itu ada. Waktu diisiin air ya dia bisa naik sedikit, naik sebentar terus ya turun lagi dengan permukaan yang sama. Jadi percayalah kehidupan kita itu seperti sumur yang perlu digali dan dikeluarkan airnya supaya airnya itu mengalir terus keluar. Nah, di Matius 25 ayat 29, nggak ada di sini, saya bacakan aja ya. Tuhan berkata begini, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini yang mengenai talenta itu, yang punya 1 talenta itu. Jadi ini berbicara mengenai apa? Mengenai hati. Siapa yang mempunyai akan diberi bahkan. Karena dia mengembangkannya. Tapi siapa yang tidak mempunyai ya hatinya merasa oh saya orang gak punya, saya seorang kekurangan. Itu semuanya akan diambil daripadanya. Karena dia kubur untuk dirinya sendiri. Dikubur di tanah berbicara mengenai untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Oleh sebab itu kita belajar untuk menggali apa yang ada, potensi yang kita punya, gali dan jadilah berkat untuk dimanapun kita berada. Kita punya talenta, bisa masak, kita bisa menyanyi, kita nyanyi, kita bisa main musik, kita main musik, kita bisa jago di IT, kita jadikan itu menjadi berkat. Karena kita sebagai gereja itu bukan hanya bukan gedungnya, bukan organisasinya, tetapi kita sebagai gereja dan kumpulan orang percaya, jadikanlah ini potensi ini menjadi potensi yang besar untuk melayani orang lain. Karena saya percaya setiap orang yang baru datang itu yang perlu pelayanan. Kita yang sudah lama di sini hendaklah jadi orang yang menuai, bukan seringkali kita dengar orang berkomentar gini, saya kan cuma jemaat biasa. How long? Pertanyaannya kan gitu. Berapa lama kita mau jadi jemaat biasa? Bahkan ada orang yang berkata gini, saya sudah lama jadi Kristen. Lalu pelayan apa di sana? Enggak, saya jemaat biasa. Lalu sampai kapan dia akan menjadi pekerja? Kan dibilang tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada
empunya tuayan untuk mengirimkan yang penuai-penuai ini. Siapa penuai itu? Adalah orang-orang yang dulunya dituai dan kemudian menjadi penuai, kan begitu. Nah ini kan harus, nah inilah gereja harus menjadikan jemaatnya menjadi orang-orang yang siap menuai. Jangan nyaman di kursi jemaat biasa. Kenapa? Kalau kita jadi jemaat biasa kita hanya datang untuk menerima. Seringkali makanya pola pikirnya adalah pada waktu kita jadi jemaat biasa kita berpikir, saya datang ke gereja saya dapat apa ya? Siapa yang khotbah? Siapa yang main musik? Siapa WL-nya? Semua dicari untuk apa? Supaya dia dapatkan sesuatu. Oh kalau yang khotbah itu iya saya selalu, wah firmannya bagus. Lucu. Tapi apa yang diingat dari firmannya? Apa yang kita lakukan dari firman yang bagus, yang kita bilang bagus itu? Apa yang kita lakukan dalam praktek kita sehari-hari? Lebih banyak kita melupakannya kan. Kita ingat apa? Oh ya lucunya. Oh dia bicara mengenai jeng-jeng. Jeng-jengnya ingat, firmannya apa ya? Lupa minggu lalu soalnya pasan ingat ada jeng-jeng, semua orang ketawa mengenai jeng-jeng. Kita semua ingat akan jeng-jengnya itu. Tapi firmannya masih ingat kah? Masih ya, oh ada yang ingat, puji Tuhan. Lebih banyak orang mengingat hal yang kita mau ingat. Oleh sebab itu berubahlah cara berpikir kita. Pada waktu kita datang ke gereja, jemaat yang dewasa adalah saya bisa berikan apa? Saya bisa mempersembahkan apa? Saya bisa melakukan apa untuk gereja? Karena gereja itu pasti kita mau berkembang toh. Kita gak mau kan jemaatnya segini-gini aja kan. Oh nanti yang datang dia lagi. Terus gak bertambah. Kan gak begitu. Kita mau jemaatnya penuh. Sekarang ini agak kosong karena banyak yang pulang. Gitu ya. Jadi saya juga rindu untuk setiap daripada kita itu excited untuk menerima jiwa baru. Kita cari di luar orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bawa ke gereja untuk mereka kenal Tuhan. Dan kita siap melayani. Bukan nanti oh ya saya bawa ke gereja nanti pasan ya. Pasan saya bawa jiwa baru nanti pasan ya gembalakan. Pasan gembalanya jadi pasan yang urus. Enggak begitu. Kita memperhatikan jiwa-jiwa yang baru ini karena kita juga punya tanggung jawab yang sama. Jangan dibebankan semua jadi kepada gembalanya. Karena gembala itu menanggung beban yang begitu berat. Kalau kita rasanya kita naik sebuah bis, gembalanya yang harus dorong itu bis supaya gelinding, beratnya kayak apa? Kita duduk enak-enak, ayo Pak Gembala, kita siap. Pak Gembala, semuanya Pak Gembala. Pak Gembala udah ngos-ngosan di belakang dorong supaya digelinding. Semuanya lagi enak-enak ngobrol di dalam bis. Kan gak begitu toh, ini adalah sebuah ilustrasi aja. Tetapi sadarkah kita bahwa kita diperlukan untuk mari kita sama-sama dorong. Supaya bis ini bisa jalan. Gembala pun perlu penolong. Tadi Pak Arifin bilang. Diperlukan Lukas-Lukas. Diperlukan orang-orang yang membantu. Untuk semuanya bisa berjalan. Karena dari banyak orang itu ada aja seperti Demas. Yang akhirnya hanyut dalam keduniawiannya dia. Dia lebih mencintai dunia. Kita gak usah lihat yang seperti itu. Tapi semakin kita banyak orang yang punya tujuan yang sama. Punya hati yang murni melayani. Kita akan jadi orang, menjadi tim bukan orang. Tapi tim yang kuat. Kita adalah super tim bukan superman. Gak ada seorang pun yang kuat untuk melakukan ini semua. Kita perlu tim. Makanya Tuhan pada waktu Tuhan itu mau mengabarkan Injil, dia rekrut timnya. 12 orang. Itu tim dia. Untuk bisa mengabarkan Injil dengan efektif. Mari kita kerjasama melakukan ini semua. Makanya saya ajak semua masuk lebih dalam lagi. Jangan cukup. Ya, saya tidak berharap nanti ketemu, oh ya saya cuma jemaat biasa, nggak usah bangga. Jemaat biasa is just ordinary. Tuhan berharap kita menjadi extraordinary.
Kita melakukan lebih bukan untuk dipuji manusia, tapi Tuhan yang lihat. Oke? Amin? Semua setuju? Soalnya semuanya tegang, kelihatannya agak kurang setuju nih. Saya ajak bukan apa, karena saya juga kepingin berkat itu tidak diambil oleh cuma segelintir orang. Kita mau diberkati, yuk masuk lebih dalam, ambil berkatnya. Masih banyak untuk semua orang untuk ambil berkat di gudangnya Tuhan, di lumbungnya Tuhan, banyak berkat. Ini ada satu quote yang bagus. Don't judge each day by the harvest you reap. Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. Jangan lihat berapa banyak ya saya tuayannya ini, nggak usah dilihat itu. Jangan jadi fokus. Tabur lebih banyak. Karena itu pasti akan ada buahnya yang kita akan tuai. Tabur terus. Berapa banyak yang kita bisa tabur? Tabur terus. Segala kebaikan yang kita taburkan itu dia akan sia-sia, enggak. Mungkin ada yang gugur, biarin aja. Kalau kita banyak naburnya, yang mana dia akan hasil? Mungkin kita tabur 10, mungkin yang 5 berhasil, 5 mungkin gugur. Tapi siapa tahu 10 yang ditabur, 10-10-nya menghasilkan. Enggak ada yang tahu, karena berkat itu datangnya daripada Tuhan. Tabur terus. Karena hukum itu dituliskan oleh Tuhan bukan cuman sebagai hiasan, tetapi itu benar berlaku. Tabur tuai, tabur tuai. Orang yang menabur dia akan menuai. Jangan sampai kita berharap kita tanam pohon jengkol, kita berharap dapatnya buah durian. Enggak pernah terjadi itu. Semua orang akan menuai sesuai dengan apa yang ditabur. Kadang-kadang kita pikir, kan saya beriman Pak. Saya tanam jengkol tapi saya percaya Tuhan punya kuasa. Bisa mengubah jengkol jadi duren. Amin. Enggak. Jangan amin. Karena jengkol ya nanti kalau kita tanam, nah ini banyak yang ahli pohon nih. Kalau kita tanam bibit jengkol, yang tumbuh apa? Pohon apa? Loh, kurang iman. Nanti Tuhan kan bisa rubah. Enggak. Oke, kalau gitu dia pohon jengkol nih, jengkol. Berbuah. Buahnya apa? Loh, durian dong. Enggak. Jengkol ya. Loh, tapi kan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, Tuhan kan bisa ubahkan jengkol jadi ayam goreng. Jangan sesat. Tuhan tidak biarkan dia dipermainkan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita walaupun seolah-olah kita pakai firman, mengatakan ini, apa yang kita buat itu jelas-jelas itu ada efeknya, betul enggak? Kalau kita mau makan duren, ya tanamnya duren lah. Iya kan? Kita tanam duren aja belum tentu itu dia berbuah, betul enggak? Kita yang suka nanam nih, kita udah tanam pohon duren, betul sih pohonnya jadi tumbuh, tapi pasti nggak berbuah, belum tentu loh. Kadang-kadang ada kita tanam dia nggak berbuah, mungkin karena kondisi tanah dan cuaca atau apa nggak tahu. Jadi baiklah kita menanam yang benar dulu. Kalau kita mau menuai yang benar, kalau kita suka durian tanamlah durian, jangan tanam jengkol. Itu nanti tumbuhnya jengkol dan kita makannya jengkol padahal kita menginginkan durian. Oke? Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita mengerti bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang sudah menabur. Nah, ini dikatakan di ini. Only by giving are you able to receive more than you already have. Kita mau meningkatkan apa yang kita punya, seperti tadi saya bilang. Kadang-kadang kita ini lagi kekurangan, susah untuk kasih, susah untuk memberi. Beberapa kali terjadi dalam hidup saya dan keluarga dengan istri. Pada waktu kita kurang, justru ada orang yang minta tolong. Aduh Pak, tolong
Pada istri saya, Bu tolong saya ada hal yang mereka harus lakukan. Lah kita sendiri lagi pusing, ini belum selesai, itu belum terbayar. Ada orang yang minta tolong, lalu apa yang kita lakukan? Itu kan pilihan kita. Kita bisa bilang, no maaf saya nggak bisa, saya juga lagi kurang. Kita bisa bilang itu. Dan ya nothing happen gitu kan. Tetapi apakah kita mau tetap melakukan? Kadang ini ada satu yang diingatkan oleh Tuhan. Kita ini kan makan buah kan ada bijinya toh. Tidak semua buah kita bisa makan bijinya kan. Ada buah-buah yang kita bisa makan bijinya. Tetapi sadarkah kita bahwa biji itu diciptakan Tuhan untuk supaya kita bisa mendapatkan yang lebih. Kalau biji ini ditanam, dia akan tumbuh dan buah yang kita dapatkan bisa lebih. Apa yang kita bisa makan itu jangan semuanya dihabisin kalau kita mau yang lebih. Tanamkan sebagian untuk jadi bibit supaya kamu bisa makan lebih banyak. Only by giving you are able to receive more than you already have. Itulah buah yang kita makan, berkat yang kita makan, ada sebagian kita sisihkan memberkati orang. Mungkin kita nggak bisa lihat sekarang. Bahkan orang itu yang kita bantu itu nggak bisa balas. Nggak apa-apa. Don't worry about that. Dia mungkin nggak bisa balas. Tapi Tuhan yang balas. Melalui banyak cara. Dan kita merasakan kasih Tuhan gak pernah berkesudahan. Di saat perlu mepet, gak ada jalan, ada aja. Itulah tuayan yang kita dapat. Itulah kesukacitaan yang kita dapat dalam Tuhan. Gak ada jalan buntunya. Dipepet kayak gimana, dipotong orang kayak gimana, tetap aja Tuhan kasih jalan. Kenapa? Karena kita sudah juga menabur untuk orang lain. Tuhan bukakan banyak tuayan yang kita bisa tuai. Ini ada satu contoh. Ini mungkin semua orang udah tahu mengenai metamorfosa. Yaitu proses dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan kita semua tahu bahwa ulat ini melalui proses masuk ke dalam kepompong. Setelah sekian lama terkurung dalam kepompong, dia akan keluar. Nah, proses keluarnya itu tidak mudah. Satu kali ada seorang pemuda melihat sebuah proses kupu-kupu ini mau keluar dari kepompongnya. Dia lihat kok begitu susahnya karena lubangnya kecil sekali untuk dia keluar ini. Dia struggle untuk keluar, kok susah sekali untuk keluar, nggak bisa keluar. Kemudian pemuda ini pikir, waduh ini kasihan banget nih kupu-kupu nih. Dia korek, bikin lubang lebih besar supaya dia bisa keluar. Akhirnya jeng jeng, keluarlah kupu-kupu ini. Setelah kupu-kupunya keluar, dia berharap kupu-kupu ini akan terbang. Tapi ternyata dilihat loh, kok kupu-kupunya jadi lemah. Gak bisa mengembangkan sayapnya, makin lama makin lemah dan akhirnya mati. Apa yang salah di sini? Dia kan berniat untuk membantu proses kupu-kupu ini supaya lebih mudah, supaya dia ini gampang keluar. Ini kan susah sekali dia gak bisa keluar dari kepompongnya ini. Ternyata kalau Tuhan sudah desain sesuatu untuk ciptaannya, itu in purpose. Ternyata kalau kita selidiki ternyata kupu-kupu ini memang dia harus struggle. Lubang yang kecil itu membuat dia struggle dengan seluruh kekuatannya untuk dorong, untuk robek ini kepompongnya. Supaya cairan dalam tubuhnya itu mengisi semuanya kepada sayapnya. Sehingga sayapnya bisa mengembang. Cairannya harus ditekan melalui strugglingnya dia keluar dari kepompongnya ini dengan lubang yang kecil. Kalau dikasih kemudahan malah dia mati. Seringkali Tuhan izinkan masalah yang mungkin kayaknya sukar, lubangnya kecil sekali. Kemungkinannya bahkan mungkin kayak gak ada harapan. Struggling kita susah sekali. Tapi percayalah kalau Tuhan izinkan kita melalui itu, kita pasti bisa melalui permasalahan yang kita hadapi. Pasti.
Bahkan setelah kita keluar, kita akan makin kuat. Kita akan bisa hadapi segala permasalahan dalam hidup ini karena kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui lubang yang kecil itu. Kehidupan kita sama, pada waktu kita mau berubah banyak ada aja, ada ini ada itu, susah. Tapi kesusahan itu bukan berarti kehidupan kita itu tidak akan menjadi terpuruk, tetapi akan naik tingkat makin lama makin tinggi bersama Tuhan. Nah, satu ayat lagi. Galatia 6 ayat 9 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu kita dituntut untuk setia. Kesetiaan itu supaya kita, artinya kita enggak jadi lemah. Di ujung-ujung hampir garis finish itu biasanya kelelahannya makin puncak gitu ya. Sebelum kita finish itu yang paling sulit untuk menyelesaikan itu udah paling sulit itu. Jadi kita harus jaga supaya kita finish well. Sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan kebaikan seperti Tuhan perintahkan, tetap saling mengasihi sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan kembali lagi, kita didapati Dia setia. Kita tetap didapati Dia punya iman kepada Tuhan. Walaupun secara mata, secara kenyataan kita bilang, apa yang nyata ini sebetulnya tidak nyata. Yang nyata itu justru yang gak kelihatan. Apa yang kelihatan ini membuat kita ragu. Tapi tetaplah fokus kita kepada Tuhan supaya kita gak jadi lemah. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Jaga itu sampai akhir.